Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat semua, penggemar, pengikut Putra Jaya Kalam. Ketemu lagi di channel saya. Tuh, di depan, Oke teman-teman, di sini saya mau membahaskan saja istilah tentang ular weling ya, teman-teman. Dan pernah saya melihat juga di sebuah kawan saya tentang ular weling atau ulang yang ada tulangnya. Ular weling itu lebih berbahaya dari ular king cobra. Nah, kalau menurut dari ukuran, ular weling itu dengan king cobra itu beda jauh ya, karena gimana pun juga ular king cobra itu kan raja ular, kingnya, masternya ya. Jadi kalau dibilang ular weling sama ular king cobra itu pasti jauh gitu. Dan kalau untuk kanibal, ular weling dengan king cobra itu sama, dia kanibal ya. Jadi ular weling itu pemakan ular juga, dan king cobra juga pemakan ular juga ya. Nah, dari ukuran badan, ular weling berukuran 1,5 meter, dan dia sama berbisa tinggi dan mematikan juga. Adapun king cobra ular yang sama ya, dia berbisa tinggi, mematikan, venom ya, ataupun bisa disebut Aegyptiana. Dan ukuran badannya itu, ukuran besarnya itu dia bisa mencapai 12 meter gitu. Jadi untuk ukuran sudah pasti jauh ya gitu. Dan kalau untuk tempat ular weling itu di tempat-tempat yang lembab, tempat-tempatnya perkebunan, persawahan gitu ya, otomatisnya tempat yang berserakan, di mana banyak rumput-rumputan dan yang tempat dia tuh bisa mudah untuk berlindung. Dan kalau untuk king cobra itu, teman-teman, kalau king cobra itu diam di kebun bambu ya, dia di hutan bambu ya. Jadi habitatnya dia tuh di hutan bambu gitu. Makanya kalau kita suka melihat itu kan, kadang di hutan bambu itu banyak ular-ular, ataupun sering juga ya yang bertemu dengan king cobra di kebun bambu itu ya, karena dia habitatnya memang di kebun bambu, teman-teman ya itu. Dan kalau untuk makanan ya, untuk ular weling itu dia memakan sama kanibal juga, sebagian kanibal ya, makan ular-ular yang bukan usianya, jadi ukurannya lebih kecil dari ukuran dia. Dan kadang ular weling juga sama, dan kadang ya, jadi selain makan ular juga gitu, dia juga makan hewan lain seperti katak sawah dan hewan-hewan lainnya seperti tikus dan kadal juga tuh. Dan kalau untuk king cobra, untuk dari jenis makanannya, teman-teman, ular king cobra itu asli kanibal, dia pemakan ular lain juga ya gitu. Tapi kalau untuk hewan-hewan lainnya, sebagian itu ada juga. Jadi yang pemelihara itu suka memberikan makan selain ular, atau bisa disebut juga hewan lainnya juga ya gitu. Ada sebagian itu yang ngasih tikus putih ataupun yang hewan-hewan lainnya gitu ya. Dan untuk corak ular weling itu, corak dia tuh cuman hitam putih ya, belang kuning hitam ataupun putih hitam. Dan untuk king cobra, untuk jarak dia sisik lebih besar ya, halus, dia warna hitam.
hitam, coklat, belang, dan ada yang kebiru-biruan. Jadi corak dia nggak terlalu bagus ya gitu. Dan untuk sebagian juga ular ini sama, sebagian orang sama suka melihara ya ular weling, suka dipelihara juga sebagian orang ya yang memang mempunyai kebiasaan melihara hewan-hewan gitu. Dan king cobra itu bukan sebagian ya, emang rata-rata para keeper itu, para pecinta hewan itu memelihara king cobra. Nah, karena kenapa kalau king cobra itu kebanyakannya dia dibuat karakter, dan sebagian dibuat atraksi kalau king cobra itu, karena dia kan bagus ya. Jadi setiap dia mangsanya itu menakuti mangsanya itu dia dengan berdiri tegap kalau king cobra itu, teman-teman ya. Tuh, jadi mempunyai perbedaan ya masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk pertarungan antara ular weling dan king cobra, ataupun berbahaya mana ular weling dan king cobra, kalau menurut ukuran sih jelas tetap king cobra lah yang ular paling terbesar ya, karena dia ikut pemangsa ular gitu. Jadi pertarungan sengitnya ya tetap ular weling itu jadi santapannya gitu ya. Mulainya segera doang. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja pembahasan dari saya ya. Yang lainnya mungkin bisa dibahas nanti aja ya. Yang lainnya nanti pembahasan dari YouTube. Subscribe, share, dan komen aja yang dibahas itu ya. Jadi tetap jangan lupa pantengin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat aja ini.